Selanjutnya adalah kita ingin mencari nilai dari validity. Validity ini sendiri adalah syarat utama yang harus terpenuhi ketika kita ingin menggunakan sebuah instrumen penelitian untuk mengambil data. Jadi kalau instrumen kita itu tidak valid, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk mengambil sebuah data penelitian. Karena data yang akan didapat nanti tidak valid. Data tidak valid artinya data tersebut tidak bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan penelitian. Nah, khusus instrumen yang menggunakan soal, khususnya objektif test, maka perlu diuji validitas. Nah, validity ini untuk mengujinya kita membutuhkan beberapa item. Pertama, RCON. RCON ini artinya nilai validitasnya. Kemudian ini Airtable. Airtable ini adalah nilai mutlak yang bisa kita lihat di distribusi Airtable. Nanti di product moment, di semua buku statistik pasti ada. Di online juga banyak, nanti kita lihat. Lalu conclusion ini valid atau tidak valid. Kriteria ini kalau kita mau validitasnya itu apakah rendah atau tinggi. Ini juga ini total valid berapa, total tidak valid berapa. Nah, RCON ini kita menggunakan rumus korelasi person. Ya, korelasi person kita ingin mengkorelasikan jawaban nomor 1 dan total. Apakah memiliki korelasi? Kalau ada korelasinya maka dia valid. Kalau tidak korelasinya ya tidak valid, gitu ya. Nah, caranya di Microsoft Excel ini sudah ada. Tinggal kita tulis sama dengan yang kita ketik person gitu. Person itu sudah ada person langsung di Microsoft itu person. Buka kurung, kemudian ini kita blok item nomor 1, jawaban nomor 1, koma, ya, klik koma, kemudian ini kita blok lagi total, ya seperti ini, dia ini akan tutup kurung, enter, ya nilainya 0,323. Nah, supaya ini bisa digeret, ini perlu kita ikat juga rumusnya. Yang kita ikat adalah yang totalnya, total bukan yang item ya, total yang kita taruh tanda $, di sini. Ya, yang di sini ya, ingat. Nah, kemudian di sini juga kita ikat supaya tidak berubah. Ya, tekan enter lagi, hasilnya tetap sama. Bedanya adalah ini bisa kita geret sehingga kita tidak perlu menulis rumus semuanya. Cukup satu yang kita tulis. Nah, yang lain akan bisa mengikuti. Nah, lalu Airtable. Airtable itu adalah nilai pada Airtable yang nilainya sudah baku. Nah, nilai Airtable ini bisa kita peroleh di buku-buku statistik atau bisa kita download di Google juga banyak. Nah, cara menentukan Airtable-nya adalah ini sudah saya buka Airtable, distribusi nilai Airtable product moment. Kita pakai taraf signifikansinya 5% saja karena kita sosial humaniora itu boleh menggunakan 5%. Sedangkan kalau di kesehatan itu dia hanya margin errornya 1%, tidak boleh 5%. Karena ini berkaitan dengan nyawa, jadi errornya itu harus sedikit. Jadi pakai 5% kita di humaniora, semakin besar persentasenya maka nilainya makin kecil gitu ya. Nah, contohnya ini, kalau di taraf signifikansi 20 itu 0,44 untuk 5%, sedangkan 1% itu 0,56. Nah, cara menentukan produk moment ini adalah dengan cara melihat ad-nya, sampelnya. Sampel kita itu ada 20. Maka Airtable yang kita gunakan adalah di angka 5% 20, yaitu 0,44. Kalau sampel kita 25, maka kita pakai 0,396 sebagai Airtable-nya. Kalau sampel kita 10, maka kita pakai 0,63. Ya, karena sampel dalam hal ini adalah 20, maka kita gunakan 0,444. Ya, ini tinggal kita masukkan saja, tulis 0,444. Oke, enter. Kemudian ini kita geret saja karena nilainya sama semua gitu. Ya, 0,44. Lalu kita lihat, kita conclusion untuk mencari tahu dia valid atau tidak adalah kalau RCON ini lebih besar dari Airtable, maka dia valid. Ya.
Kalau dia lebih count lebih kecil dari table, maka tidak valid. Ya, kita buat fungsi if dengan cara ketik sama dengan if buka kurung ini count lebih besar dari table, koma tanda petik valid gitu ya, tanda petik kurung koma buka tanda petik valid ya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka dia ini invalid ya, ini supaya sama fontnya ya, jadi invalid. Jadi yang satu itu dia tidak valid gitu, karena dia invalid. Nah, ini bisa kita geret hasilnya ini. Kita geret sampai sini. Makanya akan kelihatan nanti. Karena ini ada invalid, ini valid, invalid dan sebagainya. Bisa dilihat satu-satu nanti. Ya. Nah, selanjutnya kita ini kalau 20 soal kan enak kita hitung satu-satu. Tetapi kalau nanti instrumennya 100 atau lebih kan susah juga kalau ngitung satu-satu berapa yang valid. Nah, supaya otomatis ini bisa kita hitung dia. Kita hitung menggunakan berapa sih yang valid, berapa sih yang tidak valid dengan cara fungsi if juga sama dengan fungsi if count if, menggunakan count if buka kurung blok semua ini, blok conclusionnya ini, koma tanda petik valid, karena kita ingin mencari tahu yang valid dulu, tutup kurung ya, jadi yang valid itu 8. Nah, sama caranya yang untuk invalid juga cari count if buka kurung ini kita blok semuanya, koma tanda petik invalid, tutup kurung. Nah, jadi yang valid itu 8, yang tidak valid itu 12. Nah, kriterianya ini sebenarnya bisa kita isi, tetapi tidak terlalu signifikan untuk dicari. Ya, kalau mau dicari bisa dengan cara fungsi if juga ya. Tapi saya rasa tidak perlu sudah kriterianya, karena yang dibutuhkan adalah valid atau tidak valid. Ya, kita tidak membutuhkan validnya itu tinggi, sedang rendah. Ya, yang jelas dia valid sama invalid, itu saja. Ya. Nah, nanti ini di latihan, sering-sering latihan, karena ini sangat penting, karena validity ini harus dicari kalau kalian menggunakan objective test sebagai alat untuk mengambil data. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.